Udah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami sehingga sampai dengan pagi hari ini ketaatan, kesetiaan Kau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat menyimak, mengerti, mendengar dengan baik. Berikanlah kami kesehatan, kemampuan, sehingga apa yang diberitakan dalam firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Demikian juga hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu otoritas, berikanlah hamba-Mu satu kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu di dalam mengasihi-Mu, dan berikan hamba-Mu kesehatan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman bagi setiap orang yang mendengarkan dan boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini saya akan buka di dalam 1 Petrus pasal 4. Hari-hari ini keadaan makin tidak menentu. Banyak sekali orang yang mengalami satu kebimbangan di dalam kehidupan ini. Saya keluar bertemu dengan beberapa teman. Mereka badannya semuanya turun, ada yang turun 5 kilo. Pokok banyak sekali yang mengalami kemerosotan di dalam tubuhnya dan juga di dalam imannya. Mereka bertanya-tanya, mereka khawatir, mereka gelisah. Baik mereka yang sudah mengenal Tuhan ataupun mereka yang belum mengenal Tuhan, sama, semuanya mengalami kemerosotan mental, ya, dan penurunan kesehatan. Padahal tidak kena corona, tetapi dampaknya kok lucu sekali. Teman saya yang satu itu ada yang binaraga, badannya besar sekali, habis kemarin badannya, turun sekitar, katanya dia sampai 9 kilo. Jadi tangannya jadi kecil gitu. Saya tanya kenapa? Ya enggak, cilik apa? Mau latihan di gym enggak bisa. Latihan di rumah enggak enak, bingung semuanya. Jadi dia istrinya kerja, dia jual beli mobil sama permata, enggak laku semuanya. Istrinya diliburkan, enggak ada pemasukan. Sehingga dia bingung, dia ngomong uang yang tersedia ini mungkin nanti bisa bertahan berapa lama dia nggak tahu. Jadi penekanan luar biasa dan dia mulai ketemu sama saya, dia tanya, Tuhan ini kayak apa? Kalau dia tanya sama saya Tuhan ini kayak apa, jawaban saya cuma satu, Tuhan itu baik. Lu kalau baik kok seperti ini? Semua orang, saya ini orang Kristen, saya ini minggu ke gereja ya. Tapi kok saya bisa mengalami seperti ini? Apa ini sekarang lagi dihukum? Semuanya kena hukum. Nah, kata-kata hukum itu kan gak enak toh. Setiap orang yang menerima satu penghargaan itu senang. Tapi pada waktu namanya dihukum, itu pasti gak suka. Nah ini kita mau mempelajari tentang hukum. Hukum yang Allah ingin berikan bagi anak-anak Tuhan. Hukuman Allah itu modelnya kayak apa? Karena orang semua ngomong penghakiman, nah, apalagi ada kata penghakiman. Semua orang akan mengalami penghakiman. Padahal kita tahu anak-anak Tuhan tidak akan dihakimi, benar ya? Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30 berapa? 32, 33 itu jelas sekali, Yesus sudah mati bagi kita, dia tidak menghakimi kita, bahkan dia menjadi pembela kita. Jadi anak Tuhan tidak dihakimi. Nah ini kok ada kata-kata penghakiman, nanti kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4 yang dimulai ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu. Kata saudara-saudara yang kekasih ini berarti orang percaya. Kekasih ini mengarah, Rasul Petrus ini menulis, dia mengarah kepada orang-orang yang sudah percaya.
dia bicara janganlah kamu heran, ya, akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Jadi namanya siksaan itu tidak enak, tapi bukan berarti orang percaya disiksa, ya. Dikatakan siksaan ada sesuatu masalah, persoalan yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupan saat kita di dunia ini. Tetapi itu kalau kita mengerti dengan baik, Tuhan tidak menyiksa kita supaya kita hancur. Ya, nanti kita baca, kita lihat. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Ya saya, semua orang pada waktu saat ini mengalami peristiwa, ya, badannya sampai kurus, terus dia mulai bingung nggak ada duit. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ini, ya. Wah, ini sesuatu yang sangat bahkan teman saya ngomong gini, corona ini terjadi, ini sejarah katanya dia. Hidup kita selama berapa tahun, saya umurnya dia sudah hari ini yang 63 tahun, tidak pernah mengalami masalah ini, dan ini dia alami ada enaknya, ini karena sejarah ini. Sesuatu yang langka dan terjadi katanya dia. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa ini. Ya, nggak luar biasa kayak apa? Biasanya dia dagang setiap hari dapat duit, terus kehidupannya rasanya lancar-lancar, tiba-tiba berhenti, tidak ada satu penghasilan, anaknya di luar negeri nggak bisa kembali, dan dia tidak bisa menjenguk, semuanya berhenti seolah-olah seperti itu, ya. Sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, kita mengalami seperti ini, apakah kita goyang juga? Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita? Gak apa-apa, tetapi nanti kita bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang luar biasa ini akan membawa kita kepada siapa? Tetap membawa kepada sukacita. Bagaimana caranya kita bersukacita di dalam sesuatu yang luar biasa ini? Karena Tuhan kita ini kan baik. Kita tahu ya, Tuhan kita baik, dia sudah memberikan, dikatakan di dalam kitab Roma, dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Masakah dia tidak memberikan segala sesuatu untuk kita? Nah, segala sesuatu itu yang baik. Meskipun dalam kacamata kita saat ini sesuatu yang tidak baik, nggak enak, penghasilan kurang apa, tetapi di balik ini semua pasti ada sesuatu yang baik sesuai dengan janji Tuhan dalam firman-Nya. Kita lihat ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. Nah, kata-kata bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ini bersukacitalah ini kalau di dalam bahasa asli saya lihat itu sebaliknya, kamu ini bersukacita karena kamu menerima berkat. Masalah itu jadi sebuah berkat di dalam kehidupan kita, ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi kalau kita mengalami satu masalah ini yang seperti Kristus alami, ya, yang akhirnya nanti kita bisa menerima kemuliaan seperti Kristus dimuliakan, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, pembuktian bahwa kita anak Tuhan itu nanti akan nyata nanti. Dan ini jelas sekali di dalam ayat 12-13 ini. Setiap peristiwa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah pembentukan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengkudusan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita dikuduskan, kita disempurnakan sampai pada akhirnya, ya, pada waktu Kristus datang, itu kemuliaan nyata dalam kehidupan kita. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau orang Kristen punya pikiran bahwa dia dalam kehidupan ini dia tidak mengalami sebuah tekanan, tidak buah masalah, tidak pernah mengalami apapun juga, ya saya tambah heran. Karena ayat ini jelas sekali menunjukkan setiap orang, apalagi orang percaya, itu pasti ada satu peristiwa atau masalah atau apapun juga, tujuannya satu, supaya kita dimurnikan, makin dimurnikan dalam kehidupan. Bukan kita mencari masalah. Masalah nggak usah dicari, tapi masalah itu akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Terus, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini dijelaskan sekali. Tapi kalau penderitaan kita karena sebuah masalah dosa, ya dosanya bentuknya apalah macam-macam lah. Ini kalau ini cuma diberi pengertian-pengertian
pembunuh, pencuri, penjahat, tapi banyak macamnya, ya, yaitu kamu bertobat, itu aja. Ya, ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 17. Nah, ini yang akan saya khotbahkan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kata penghakiman dimulai ini bukan mengarah penghakiman akhir zaman. Yesus datang kedua kali. Tetapi kata penghakiman ini saatnya penghakiman dimulai, yang dimaksud bukan penghakiman akhir zaman, tapi saat ini. Saat ini terjadi penghakiman, ya. Dikatakan penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini kan rasanya bertabrakan dengan kitab Roma pasal 8 tadi, yang menyatakan bahwa setiap orang tidak dihakimi. Tetapi ini kok ada kata-kata dihakimi. Nah, ini kita harus melihat di dalam konteks ayat ini, ya. Konteks ayat ini dimurnikan artinya dihakimi, ya. Bukan dihakimi untuk apa? Menerima penghakiman akhir zaman, ya. Untuk dimasukkan di dalam neraka. Orang percaya pun tidak akan menerima penghakiman seperti itu, karena jelas sekali nanti kita akan belajar di bawahnya. Karena Kristus sudah mati bagi kita, tak mungkin ada yang bisa menghakimi kita. Dia sudah menjadi pembela kita. Kalau dia sudah jadi pembela kita, siapa yang mampu menghakimi kita? Tidak ada. Bahkan Allah sendiri tidak akan mengingkari hal itu. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang saya terima hari ini. Di dalam kata karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri, berarti rumah Allah ini gereja, ya. Nah, gereja ini bukan berarti gerejanya yang dihakimi, tapi anak-anak Tuhan semua, ya. Harus pertama-tama dihakimi. Tapi kalau di dalam ayat ini, nanti kalau kita baca seterusnya, itu dimulai dari orang-orang anak Tuhan, apa semua itu akan menerima satu proses, ya. Dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Penghakiman ini, proses ini akan terjadi bagi apa? Orang percaya maupun bukan orang percaya. Yesus pernah memberikan sebuah gambaran tentang hendaknya kamu memiliki iman yang berdiri di dalam dasarnya itu harus batu. Karena pada waktu ada badai terjadi, ada satu perbedaan. Kalau yang tidak di atas badai, mereka akan hancur. Tapi yang yang tidak di atas batu, mereka akan hancur. Tapi mereka yang berdiri di atas batu, mereka akan tetap rusak. Tapi kerusakannya tidak sampai membuat hancur. Jadi masalah tetap bisa membuat kita sakitan, tetapi tidak akan membuat kita menjadi hancur. Karena apa? Janji Tuhan yang ada dalam diri kita. Tujuan proses penghakiman itu apa? Nah, ini kita akan sama-sama belajar. Karena hari ini semua orang bingung, ya. Penyakit corona, masalah corona ini bukan cuma masalah kesehatan saja. Kalau cuma masalah kesehatan saja, orang semua sembunyi di rumah, diem di rumah, dan makanan diantar sama burung dari surga, ya, roti mana datang ke rumah, apa semua. Tak rasa semua orang bukan jadi susah tambah seneng, ya, di rumah, ya. Ya, yang gemuk tambah gemuk bisa ada. Tetapi buktinya teman-teman saya itu kok makin kurus gitu loh. Makin bingung, makin menderita, makin gak karu-karuan. Karena masalah corona ini bukan masalah cuma kesehatan saja, tetapi juga menghantam aspek kehidupan semuanya. Pekerjaan, sampai dengan sekolah. Anak sekolah sekarang sudah berapa bulan gak sekolah. Kemarin saya dengar di Radio S itu ada salah satu orang tua murid berbicara bahwa anaknya itu rindu untuk pakai seragam sekolah. Sampai di rumah pun dia minta pakai seragam sekolah, gak mau diganti. Dan tidak mau belajar melalui online, mau minta ketemu sama gurunya, rindu ketemu gurunya, nangis-nangis. Ini ada satu gejolak yang sangat luar biasa, ya. Dan pada waktu menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang harus kita sikapi di dalam kehidupan sebagai orang percaya? Nah, ini penting sekali. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita menjadi bingung. Benar nggak, ya? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan dunia, kita orang percaya, loh.
Kita bukan orang ateis, kita bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, yang pasti apapun yang terjadi itu tidak akan lepas dari kuasa Allah. Benar nggak? Tetapi kalau ini tidak lepas dari kuasa Allah, kenapa ini kok terjadi seperti ini? Saya ini percaya sama kamu. Harusnya kan saya ini tidak mengalami seperti ini. Kan kita mulai bingung. Semua orang percaya sama Allah. Teman saya itu percaya sama Allah. Tetapi kalau saya lihat dia tidak mengenal Allah. Sehingga dia mulai bingung. Ini kayak apa ini? Kenapa ini? Ini kayak apa ini? Sekarang kita tarik kembali. Kita bisa sehat itu karena siapa? Ya, kalau kita tarik pertama kali ya karena Allah. Tetapi yang nomor 2 tanggung jawab moral kita. Kita harus menjagai kesehatan kita. Tapi yang utama karena Allah. Kenapa karena Allah? Orang sudah menjagai kesehatannya, memprotek kesehatannya sesehat-sehat mungkin. Bisa aja mati nggak? Tiba-tiba. Bisa aja sakit nggak? Bisa. Orang sudah menjagai kesehatannya luar biasa. Sesehat-sehatnya tiba-tiba ada sakit dan mati. Ada kanker mati. Itu semua tidak lepas dari, kalau orang percaya, dari kuasa Allah. Benar nggak? Allah menghendaki ini terjadi. Orang berusaha tetapi tetap di dalam kuasanya. Orang sudah memprotek bagaimana menjaga usahanya supaya nggak bangkrut, supaya aman, supaya bisa tetap pakai jaya makin luar biasa. Tiba-tiba bisa terbakar. Siapa yang mau terbakar? Nggak ada seorang pun yang mau terbakar. Tiba-tiba bisa terbakar, tiba-tiba saham anjlok, bisa tiba-tiba bangkrut mendadak. Kalau sudah seperti itu, sebagai orang percaya dia ngomong apa? Tetap ini dalam kuasa Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau kita sudah berpikir seperti ini, di dalam kehidupan sekarang saat ini, kita tidak berdaya kok. Nggak berdaya saat ini. Kita nggak bisa, kita keluar dibatasi, kita mau berinteraksi dengan seseorang, kita dibatasi, kita mau lakukan apa, dibatasi semua. Yang satu, kita harus mengandalkan Allah. Allah yang bagaimana? Kalau kita tidak kenal dengan baik, maka kacau dalam pikiran kita. Kalau saya percaya kok, kalau ini memang bukan akhir zaman, kalau ini memang bukan waktunya nanti kiamat, Tuhan datang kedua kali, pasti nanti ada endingnya yang terbaik bagi orang percaya. Amin. Karena sesuai firman-Nya, apapun yang terjadi, kalau seizin Tuhan, kalau memang ini belum waktunya selesai, pasti nanti orang percaya menerima ending yang terbaik. Nah, ending terbaik jangan kita pikir nanti tokonya makin ramai, makin apa? Enggak, pokoknya damai sejahtera Tuhan diberikan bagi kita saat kita masih dalam dunia ini. Sekarang kita rasanya nggak ada damai, bingung semua. Tapi nanti pada endingnya Tuhan pasti melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Ekonomi pasti Tuhan buat selancar mungkin supaya ada kehidupan, roda kehidupan. Pasti kembali semua. Nah, fungsinya apa ini terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ya, di dalam ayat ini jelas sekali ya, penghakiman dimulai dan pada rumah Allah. Kata dimulai ini pada waktu sudah berapa, 2000 tahun yang lalu berapa itu sudah mulai dan itu sudah mulai terjadi. Orang percaya pasti melalui sebuah proses. Nah, prosesnya ini apa? Ada 2 hal. Ada proses yang pertama itu Tuhan izinkan terjadi menghantam bagi orang yang tidak percaya. Dikenakan sebuah masalah. Sehingga melalui peristiwa masalah yang terjadi bagi orang yang tidak percaya, Tuhan izinkan terjadi. Orang yang percaya ini bisa melihat dan mulai sadar dan mulai bertobat dan makin memuliakan Tuhan. Ini Tuhan bisa izinkan ini terjadi. Tetapi Tuhan juga bisa izinkan terjadi ini kena semuanya. Ya, masalah kena semuanya. Dan memang anak Tuhan yang memang betul-betul anak Tuhan, Tuhan jagai secara luar biasa. Tapi coba kita lihat dulu. Karena ada beberapa orang berkata, kalau anak Tuhan tidak akan mendapat masalah. Yang mendapat masalah ini cuma bukan orang percaya. Dan dia senang-senang. Padahal melalui peristiwa di mana mungkin yang terjadi, ya mungkin ya. Sekarang ini ada corona. Terus yang kena ini, yang akhirnya kena corona, terus akhirnya meninggal.
sakit menderita ini cuma orang-orang yang tidak percaya Kristus misalkan. Terus kita ngomong, kamu nggak percaya Kristus sehingga kamu kena, kalau aku anak Tuhan nggak kena, kita cuma happy gitu tak. Kalau seperti itu salah. Bukan seperti itu. Tujuan melalui peristiwa itu bisa aja orang itu terjadi, kena seperti itu. Tetapi tujuannya kalau kita lihat dalam kacamata rohani kita, melalui peristiwa itu kita makin bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai mengkoreksi diri. Selama ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Seri khotbah saya yang lalu, kita tidak terasa bahwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah ditarik kepada apa? Prinsip-prinsip yang dunia ajarkan. Bangun pagi yang ada dalam benak pikiran kita cuma satu. Bagaimana kita hidup menjadi nomor satu. Kekayaan kita ditumpuk makin banyak, supaya kita makin terkenal, makin luar biasa, menghalalkan dengan segala cara. Tidak pernah memikirkan bagaimana aku ini saat ini, apakah aku makin disempurnakan seperti Kristus. Kalau berkata aku makin disempurnakan seperti Kristus dengan satu pemikiran, buktinya apa? Aku makin kaya. Salah. Tetapi buktinya apa? Dosa makin dikikis dalam hidupku. Amin. Apakah ini sudah menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita? Apakah ketamakan kita makin luar biasa, makin percaya, makin tamak, makin luar biasa, makin ingin menguasai, bahkan menguasai orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri? Atau di dalam kehidupan kita makin hari makin menyerupai Kristus? Ini harus menjadi satu tolak ukur dalam kehidupan orang percaya. Jangan cuma kita baca aja di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, itu ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus itu apa? Pada saat kita masih hidup, kita bekerja, kita lakukan aktivitas, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Artinya memuliakan Tuhan itu apa? Gampang kok. Jauhkan dosa dalam hidupmu. Segala aktivitasmu makin menjauhi dosa. Sulit. Tapi kamu harus berusaha. Karena kamu anak Tuhan. Amin. Nah, ini apakah sudah ada dalam kehidupan kita? Secara penghakiman ini, mulai Tuhan lemparkan di dalam kehidupan kita. Mulai sejak dulu, sekarang dilemparkan. Terjadi di mana-mana. Nah, sekarang kita lihat di dalam Sefanya. Pasal 3 ayat 1-7. Kita pelajari ini ayat ini. Bagaimana Tuhan turut bekerja. Bagaimana Tuhan melakukan satu penghakiman. Ya? Kalau kita lihat ayat 1-5, ya, menunjukkan kebejatan Yehuda, kebejatan Yerusalem, ya, bangsa pilihan Allah. Kita lihat, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota penuh penindasan. Terus ayat 1-5 ini ya, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Ayat 4. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imam yang menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ya. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lain tidak kenal malu. Ini dikatakan di dalam ayat 1-5 menunjukkan kebejatan moral, ya, orang-orang pilihan Allah. Terus kalau kita lihat ayat 6, dikatakan dia menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya itu. Yang ayat 1-5 itu adalah orang-orang sebetulnya yang sudah mengenal Allah, tetapi dengan kebejatannya digambarkan seperti itu ayat 1-5. Ayat 6 ini bagi orang yang tidak percaya, Allah lakukan apa coba kita? Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, ya, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada
penduduk. Ini dihancurkan semua orang kafir sama Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya apa Allah lakukan ini? Kita lihat ayat yang ke-7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepada aku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Dari ayat ini harusnya kalau saya lihat ya, harusnya bagi setiap orang percaya mengerti ayat ini dengan baik dan mengenal Allah dengan baik. Peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, misalkan sekarang ini wabah, corona, semua orang mengalami semuanya. Apakah kita masih tetap bisa berbicara Tuhan baik? Cuma bukan di mulut saja kita ngomong, ya Pak, Tuhan baik, tetapi hati kita, Tuhan ini sekarang kayak apa, menggerutu, ngomong. Dikira Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu kok. Kalau engkau punya pemikiran seperti itu, aduh Tuhan ini kayak apa sih Tuhan ini bagaimana sih seperti ini? Kita harus tahu loh ya. Tuhan ngomong apa? Kamu jangan menggerutu. Ya, ngedubel kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Jawanya. Kamu nggak boleh seperti itu. Apalagi mungkin Tuhan izinkan dalam keluarga kita ada yang sakit. Tuhan kamu bagaimana? Aku sudah baik sama kamu, aku sudah segini sama kamu. Kok kamu izinkan seperti ini? Pikiran kita sudah seperti itu. Mulai ayat ini, kita harus mulai mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar-benar mengenal Allah dengan baik? Kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita ngomong, engkau baik Tuhan, melalui peristiwa ini baik. Kebaikan apa yang kita bisa rasakan? Itu benar-benar harus tulus. Kebaikan apa sih yang Tuhan rasakan? Teman saya yang dulu pernah ngomong, wah, ini sebelumnya saya pernah ketemu sama salah satu teman saya ini yang ngomong, wah Tuhan itu baik. Aku biasanya nggak pernah istirahat. Senin sampai Sabtu Minggu pun buka toko. Aku pergi gereja. Ya hari-hari cuman kalau Minggu sore atau apa tak sempat-sempat no. Tapi sekarang Tuhan baik. Karena pada waktu dulu aku mau tutup toko, aku takut. Sainganku tetap buka ya. Nanti langgananku diambil semua. Tapi sekarang Tuhan itu baik. Semua suruh tutup. Langgananmu lawan-lawanku tutup semua sehingga aku bisa istirahat tenang. Dan aku tenang sekarang. Meskipun tutup mau sak bulan, gak masalah. Bodoh-bodoh tutup kok. Nah, sama-sama tutupnya langganan saya kan gak mungkin diambil sama dia. Ketemu berapa hari ini dia ketemu sama saya. Pusing aku. Loh, katanya enak istirahat apa? Kau butuh lagi yo. Ini terus kayak gini hancur, amblok aku, rusak aku. Saya juga pernah berpikir, kalau ini diteruskan seperti ini bahaya. Tetapi di balik kata-kata saya ngomong, gak mungkin. Pasti ada satu pengharapan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Karena kita memiliki Tuhan yang baik. Kalau kita berpikir, kita mau tidur, kita pikir, wah ini kalau kayak gini terus nanti bulan ini, dan ini kalau ini terjadi terus, maka kehidupanku, rumah tanggaku bisa hancur karena pemasukan nggak ada, gini. Ingat tuh ya, khawatirmu, firman Tuhan kan ngomong dong, kalau ini berlebih-lebihan, khawatirmu cukup untuk hari ini, hari esok ada lagi masalahnya. Dan dengan kamu berpikir cara bagaimana menghilangkan kekhawatiranmu, itu tidak akan mengurangi rasa khawatirmu itu. Karena rasa khawatir itu tetap ada dalam kehidupanmu. Coba kita mulai flashback di dalam pikiran kita. Tidak ada masalah ini. Setiap hari pun kita khawatir kok. Dulu. Tapi karena sekarang nganggur, banyak di rumah, pikirannya kalau khawatir tambah stres. Saya sampai kemarin itu lucu, ketemu sama teman saya yang main batu permata, saya tanya sama dia, kamu sudah berapa lama tidak laku? Loh sebetulnya aku tidak laku itu sudah lama, karena ekonomi kan sepi. Sudah setengah tahun lebih, itu 1 bulan paling laku 1. Berat saudara. Nah kalau sekarang,
Wah sekarang tambah gak laku sama sekali online, ya paling laku 1 bulan sama toh. Kenapa kamu kok pusing? Kenapa kok stres? Iya ya, apa ya? Ya karena pikirannya dia sendiri. Dia pikir kalau ini berlarut-larut. Wong dia sudah setengah tahun menter kuat kok. Kenapa sekarang kok dia menjadi khawatir berarti gini semua? Itu kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kita. Kenapa? Tidak percaya Tuhan. Seolah-olah dunia ini bisa digerakkan oleh pikiran kita. Seolah-olah dunia ini yang mengatur pikiran kita. Kita tidak mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita tidak mau berserah sama Dia betul-betul. Kita tidak mau percaya bahwa di dalam kuasanya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di dalam kuasanya Tuhan tidak pernah lepas tangan. Coba kalau kita mulai pikir, kalau ini belum waktunya Tuhan mengambil kita, kalau belum waktunya ini dunia dihancurkan selesai, masa kejadiannya dilakukan seperti ini sampai nanti 100-an tahun? Saya percaya Tuhan tidak akan lakukan itu. Tuhan pasti lakukan yang terbaik untuk kita. Pasti ada tangan Tuhan yang bekerja. Saat ini pun melalui peristiwa ini kita mulai mengintrospeksi diri kita. Saya yakin melalui peristiwa ini, kalau memang kita anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih menjadi umat pilihan Allah, melalui peristiwa ini, setelah peristiwa ini selesai, kita bukan seperti yang lalu. Amin. Ya, kita harus mulai hidup yang baru. Hidup yang baru dalam arti apa? Pandangan kita kepada Tuhan makin baik, makin benar. Yang jadi perbedaan di dalam kekristenan harus seperti itu. Sudah hampir 2 bulan kita tidak ke gereja. Nanti kalau ke gereja, mulai ada satu kerinduan, ada satu keinginan yang sangat luar biasa. Ibadah benar-benar dilakukan dengan kesungguhan hati. Kerinduan ditanam, bukan memikirkan aku mau ibadah cuma 1 jam saja, nanti setelah itu aku melakukan kegiatan-kegiatan. Ini hendaknya mulai berubah. Dan saya yakin melalui peristiwa ini gereja 1 jam saja nanti tutup. Karena waktu untuk Tuhan harus lebih banyak dalam kehidupan kita. Karena kita sadar kok, waktu untuk Tuhan itu sangat penting. Di dalam liburan yang cukup panjang ini, waktu untuk Tuhan, kamu memikirkan untuk Tuhan atau kamu memikirkan untuk kekhawatiranmu? Jangan sampai di dalam ayat yang ke-7 ini, aku sangka, ya Tuhan, ya. Kalau perkataan aku sangka itu jangan dikira Tuhan tidak mengerti. Tetapi ini sebuah teguran. Ya, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kudus tugaskan kepadanya, tidak akan lenyap daripada penglihatannya, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Saya khawatir gitu. Nanti setelah ini pandemi ini selesai, mereka makin tidak memikirkan Tuhan, makin giat bekerja, hanya bekerja, mengejar kerugian-kerugian itu, dan makin kejam. Kalau itu yang terjadi, satu hal, berarti kamu bukan orang pilihan Allah. Kalau engkau orang pilihan Allah, melalui peristiwa ini, kau makin memuliakan Tuhan. Di dalam era nanti selesai, kamu makin luar biasa. Ada satu perbedaan yang terjadi. Ini penting. Ibadah gereja makin luar biasa. Hamba-hamba Tuhan makin luar biasa. Fokusnya bukan cuma bagaimana mencari perpuluhan, bukan bagaimana mencari supaya jemaatnya memberi di gereja-gerejanya supaya gede. Tidak, tetapi bagaimana setiap hamba Tuhan memikirkan bagaimana jemaat diajari kebenaran firman Tuhan supaya makin mengerti siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Sehingga melalui peristiwa ini kita bisa melihat kok jemaat-jemaat ini bagaimana. Melalui peristiwa ini, sekarang ini jemaat makin kuat, makin tidak tergoyahkan. Atau saat ini mereka makin lemah, makin khawatir, makin mulai gelisah. Kalau itu yang terjadi, berarti kau mengajar salah. Tapi kalau jemaat makin luar biasa melalui peristiwa ini, dia makin menjadi terang dalam hidupnya. Makin kuat. Dan nanti melalui peristiwa ini, makin luar biasa bersukacita. Dan kita menjadi anak Tuhan, kita nggak usah khawatir kok.
Nah, ini janji Tuhan yang sangat banyak yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam Matius pasal 24 kalau kita baca, coba kita lihat. Tuhan bukan nggak tahu, ini janji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata kayak apa? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Ini kalau kita lihat tanda-tanda dan mujizat itu dilakukan tujuannya untuk apa? Karena kalau kita lihat peristiwa di dalam Matius pasal 24 yang Tuhan ajarkan itu ada satu masalah yang sangat gede, penyiksaan, tekanan yang begitu berat, dan orang-orang mengalami satu tekanan psikis yang sangat luar biasa. Kejiwaannya sangat luar biasa. Kalau orang sudah mengalami satu kejiwaan yang sangat luar biasa psikisnya itu perlu melihat apa? Tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang dia bisa lihat, mujizat-mujizat yang bisa lihat. Dan ini dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Sehingga mereka yang terbawa, mereka akan menjadi tersesat. Tetapi kita memiliki Allah. Coba kita mulai bayangkan. Kalau misalkan peristiwa corona ini terjadi di mana-mana dan orang kena, tidak bisa nafas, terus tiba-tiba ada seorang nabi yang mengaku dirinya nabi, pegang sembuh, tapi diajarkan harus menjauhi Kristus. Bisa tidak orang itu terbawa kepada nabi itu? Bisa terjadi. Dia mulai kagum, ekonomi mulai hancur, dan ada seorang yang datang berdoa bagi kamu, tiba-tiba banyak sekali berkat-berkat yang dapat, orang itu akan goyang. Tapi kamu kalau memang anak Tuhan, melalui peristiwa itu kamu tidak akan goyang. Karena apa? Dikatakan apa? Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan Allah. Kata sekiranya itu berarti gak mungkin orang pilihan Allah akan disesatkan oleh hal itu. Karena apa? Dijagai oleh Tuhan. Dijagai dengan apa? Pengertiannya akan Allah makin luar biasa dalam pikiran kita. Kita tidak ragu akan kebaikan-kebaikan Allah. Melalui peristiwa apapun yang terjadi, kita tetap percaya dia baik. Seperti Sadrak Abednego itu, pada waktu dimasukkan dapur api, dia ngomong apa? Aku tahu Allah mampu menyelamatkan aku. Tapi sekiranya jika dia tidak menyelamatkan aku pun tidak akan mengkhianati dia. Karena kenapa dia ngomong kayak gitu? Dia tahu siapa itu Allah. Paulus kepalanya dipotong terakhir. Dia tahu nggak kalau Allah mampu menyelamatkan kepalanya? Tapi kalau pun kepalanya dia dipotong sampai benar-benar potong, dia tidak akan mengkhianati Allah. Karena apa? Dia tahu Allah itu baik. Apakah kita memiliki iman yang seperti itu dalam kehidupan kita? Banyak sekali orang ngomong, aku cinta Tuhan, aku luar biasa sama Tuhan, aku segini sama Tuhan. Melalui peristiwa 2 bulan ini banyak orang mulai gelisah, mulai gak percaya sama Tuhan. Mulai Tuhan ini bagaimana, Tuhan ini bagaimana, Tuhan ini bagaimana. Kata bagaimana itu sama saja dengan tidak percaya. Yang seperti itu bertobat. Sesungguhnya melalui peristiwa ini Tuhan ingin ngomong-ngomong sama mereka. Bahwa sebetulnya kamu itu belum percaya sama aku. Melalui peristiwa ini bertobatlah. Jangan menjadi satu kejijikan di hadapan Tuhan. Harusnya ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu kok Tuhan itu bagaimana, rencananya bagaimana. Kalau orang bisa tahu rencananya Tuhan, berarti orang itu apa? Ya Tuhan sendiri. Mau jadi Tuhan. Seperti siapa? Lucifer tuh. Dia membujui sama Hawa. Kamu gak boleh makan ini karena Tuhan ini gini. Seolah-olah dia tahu siapa itu Tuhan. Tapi sebenarnya dia tidak tahu kok. Kamu gak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kau makan buah pengetahuan yang jahat ini, karena kau akan seperti Tuhan. Seolah-olah dia tahu gak? Tahu. Tapi di dalam maksud itu semua apa? Tuhan kenapa melarang? Tuhan tahu di dalam rencananya yang sangat luar biasa. Kalau manusia mengerti pengetahuan baik dan jahat, makin manusia makin disebut jahat. Karena apa? Kalau sudah tahu yang baik, tidak melakukan, bahkan melakukan yang jahat, itu jahat.
Sudah tahu yang jahat harusnya dihindari, makin dilakukan. Itu jahat. Tetapi kalau manusia tidak memiliki pengetahuan, dia tidak bisa disebut jahat. Allah melarang itu. Tetapi karena manusia memang memiliki dasarnya, hakikatnya manusia jahat dibuktikan dengan melakukannya itu. Hendaknya ini menjadi pengertian di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita ini harus berpikir, kita jangan mulai berpikir, kita mulai punya pikiran seolah-olah kita mengerti rencana Allah. Dan kita mulai mau menjadi Allah. Oh, kalau Allah ini gini rencananya seperti ini. Kalau kita sudah memiliki pikiran seperti itu, maka kita akan tersesat. Karena tidak secara langsung kita sama dengan iblis. Harusnya kita berkata apa? Apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya kau baik. Meskipun aku tidak ngerti rencanamu. Sampai seperti ada Sadrak, Mesak, Abednego itu loh. Kalaupun aku terbakar, aku percaya kau baik. Karena apa? Aku boleh kehilangan tubuhku, tetapi aku tidak kehilangan nyawaku di hadapanmu. Yang hidup sesungguhnya, Tuhan lakukan itu secara luar biasa. Allah, ya, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kebaikannya itu jangan kita pikir kebaikan menurut pikiran kita, menurut Allah. Paulus kepalanya dipotong, itu baik. Kalau menurut manusia gak baik, tetapi menurut Allah itu yang terbaik untuk Paulus. Harusnya kita mengerti dengan baik. Mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh enggak? Atau mau percaya Tuhan cuma menerapkan Allah turut bekerja dalam segala hal dengan kebaikan-kebaikan itu menurut kita. Kalau menurut kita, berarti kamu gak percaya sama Tuhan. Berarti Tuhan kamu ciptakan menurut pikiran kita sendiri, kebaikan yang apa? Diidentikan dengan pikiran kita. Baru itu Tuhan kita. Kalau nggak sesuai dengan pikiran kita, bukan berarti itu Tuhan kita. Nggak bisa kita pikiran seperti itu. Kalau memang kau memiliki iman yang benar, kalau memang kau benar-benar mau mengasihi Tuhan, bulat. Saya bisa bayangkan para rasul itu, betapa kecewanya kalau dia memiliki pemikiran yang baik itu menurut pikirannya. Rasul Paulus ngomong, cabut duri dalam daging. Tuhan berbicara apa? Cukup kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Terus dia ngomong apa? Loh kamu, aku ini kurang baiknya apa? Aku minta kayak gini aja gak boleh. Tapi Paulus ngomong apa? Terima kasih Tuhan. Saya yakin dia ngomong terima kasih karena dia tahu ini yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga dia ngomong apa? Melalui peristiwa ini namamu makin dimuliakan. Melalui duri dalam daging ini nama Tuhan makin dimuliakan dalam hidupnya. Berarti Tuhan baik gak? Baik. Hari ini saya nggak tahu, mungkin ada satu peristiwa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita hari ini mengalami satu gejolak, saya nggak tahu. Menurut orang-orang di sekitar kita, kamu apes, ya? Kamu apes itu berarti apa? Kamu rugi. Mungkin secara finansial apes kamu, tapi bagi anak Tuhan tidak ada sesuatu yang apes, yang rugi. Karena melalui peristiwa apapun juga kita percaya Tuhan baik. Asal jangan apa? Dikatakan tadi di dalam 1 Petrus, kamu jangan membunuh, kamu jangan berbuat jahat. Kalau itu kamu dihukum, ya kamu apes. Itu saya yang mau. Karena kamu melakukan satu kejahatan, bertobatlah supaya kamu lepas dari hal itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa-apa, kamu sudah siap dengan tutup muka, kamu sudah jaga jarak, kamu sudah tiba-tiba kena, bersyukurlah karena Tuhan baik. Bisa nggak seperti itu? Kita sudah berusaha kerja secara luar biasa, tiba-tiba terjadi seperti ini. Break, kerjaan kita mulai goyang apa semua. Bersyukurlah karena ada maksud Tuhan yang baik melalui peristiwa ini. Dan percayalah, kamu lebih senang menerima hikmat yang seperti ini atau lebih senang kita, aduh aku ini apes, aku kayak gini. Pastilah kamu badanmu turun 7 kilo nanti. Tapi kalau kamu bisa bersyukurlah, maka badanmu makin gemuk. Saya makin gemuk sekarang. Berapa hari sekarang mulai makin gemuk kembali 85 berat saya. Dan di sini saya lihat makin gemuk semua ini orang-orang ini.
Ya, ini benar-benar kita harus mengerti dengan baik. Maka peristiwa apapun tidak akan lepas dari kuasa Tuhan. Kita percaya Dia baik. Penghakiman terjadi bagi setiap orang, tapi bagi anak Tuhan, penghakiman itu adalah proses pengujian supaya kita makin murni di hadapan Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan hari ini ya, karena keterbatasan nanti YouTube ini terlalu panjang, nanti nggak bisa dimasuk-masukkan terus ya. Ayo mari kita tundukkan kepala. Allah yang luar biasa, Kau selalu menjagai setiap kehidupan anak-anakmu sesuai dengan janjimu. Seperti kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar, Kau bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami, supaya kami makin dimurnikan di dalam Kau. Ampuni kami Tuhan, jika hari-hari ini melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu ini Tuhan, dalam kehidupan kami mulai gelisah, kami mulai khawatir, sama saja kami mulai tidak mempercayai Engkau. Ampuni kami. Kami mau kembali. Kami mau memiliki iman yang benar di hadapan-Mu kembali. Kami mau menerima sukacita daripada Engkau, sehingga kekuatan ini boleh pulih kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cuma yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dicurahkan. Haleluya.